Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast IP Talk spesial Hari Pustakawan Nasional. Bersama saya Sabilar. Kali ini berbeda dengan podcast sebelumnya. Yang kemarin-kemarin itu kan diisi oleh Mbak Dian, sekarang diisi oleh saya. Oke. Jarang-jarang loh Tata Pelaksana di sini menjadi moderator pada podcast kali ini. Oke, baik. Tema pada kesempatan kali ini yaitu sharing session with librarians, discussing the current world of librarians. Tentunya di sini saya tidak sendirian. Ada tamu spesial dari UIN 1 Tulungagung, yaitu pustakawan bernama Mbak Nafa. Oke, halo Mbak Nafa, gimana kabarnya? Oke, Mbak Nafa dari kota mana? Oh, aslinya Kota mana? ya dari Oh, kota Kediri. Kota apa Mbak ya? iya. Nggak tahu. Mbak itu pernah kuliah di mana ya? Kalau untuk kuliah saya kemarin di Universitas Erlangga jurusannya Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Apakah Mbak tahu Hari Pustakawan Nasional itu diperingati tanggal 7 Juli baru-baru ini atau dari dulu? Kalau jujur aja sih, kalau untuk peringatan Hari Pustakawan Nasional, saya sendiri tuh baru tahu ketika paling akhir-akhir kuliah sih. Memang nggak dari awal, nggak dari dulu tahu hari peringatan Pustakawan Nasional gitu. Terus kalau dulu cuma cukup tahu aja, kalau sekarang begitu sudah jadi pustakawan jadi kayak lebih notice lagi sih sama tanggal 7 Juli ini gitu. Di UNER, dan di jurusan Ilmu Pengetahuan. Oke, ngomong-ngomong di sini ada pengalaman yang cukup berkesan di sini. Saya baca itu ada staf divisi keilmuan Hinaversa Visip UNER. Iya. Kemudian pengelola media sosial, Departemen Komunikasi dan Informasi SKI Visip UNER. Ada lagi di student intern Abdul Razak Libaru UITM Malaysia. Waktu itu di Malaysia itu kita internship, jadi kayak magang gitu. Kebetulan ditawarin sama pihak departemen untuk magang di Malaysia gitu. Jadi diambil aja sih mumpung kesempatan. Untuk durasinya nggak selama itu karena kita kan juga waktu itu masih mahasiswa aktif, kita juga masih ada perkuliahan aktif. Jadi itu di sela-sela liburan sekitar 1 sampai 2 bulan. Oke. Tapi full di sana. Oke, ada lagi di sini menjadi tim pengelola website Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan di Visip UNER. Iya, jadi kalau ini sedikit cerita ya Mas ya. Jadi kalau di tempat kampus saya dulu itu untuk website departemen itu para dosen melibatkan mahasiswa sebagai tim pengelolanya. Jadi untuk konten, untuk artikel dan lain sebagainya itu mahasiswa kayak bekerja sama gitulah, kita sebagai tim pengelola media sosial setiap minggu, setiap ada kegiatan, setiap ada event atau setiap peringatan hari apa itu kita yang kita bikin artikel apa nih, kita bikin apa lagi nih di website kayak gitu. Mengakrabkan dari dosen sama mahasiswa itu juga. Betul, jadi kayak itu sebagai wadah kerjasama gitu antara dosen sama mahasiswa. Di sini ada lagi tim penelitian mahasiswa Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Ini gimana? Timnya bagaimana ini? Kalau itu biasa di tempat saya dulu untuk dosen kalau melakukan penelitian itu akan melibatkan mahasiswa gitu. Iya, jadi untuk mungkin pengambilan data ataupun untuk penyusunan penelitiannya. Mungkin ada batasan semester berapa itu? Kalau batasan semester tidak ada sih, cuma mungkin nanti kan seiring berjalannya waktu ketika kita kuliah, dosen kan akan notice kan siapa yang bisa dan siapa yang cocok untuk diajak bekerja sama dalam penelitian beliau. Gitu, biasanya nanti akan ditawarin. Oke, di sini ada pengalaman kerja 2019. Jadi konsultasi arsip di perusahaan jasa konsultasi arsip Malang. Ini bagaimana ceritanya? Untuk itu pengalaman bekerja pertama kali ya sebagai konsultan arsip. Jadi untuk
mahasiswa ilmu perpustakaan itu santai aja, kalau peluang kerja kita itu banyak. Salah satunya yang pernah saya coba itu sebagai konsultan arsip. Jadi konsultan arsip itu kita kita tergabung di perusahaan jasa memang jasa konsultan arsip. Jadi kita nanti akan ada klien-klien kita, biasanya dari dinas atau dari swasta ataupun dari pemerintah yang membutuhkan jasa kita untuk menata kembali arsipnya mereka gitu. Jadi pengalaman setelah lulus. Iya, pas setelah lulus langsung saya ada kerja di situ, tapi nggak lama. Kemudian pindah lagi sampai sekarang. Dalam kerjaan di staf administrasi umum Kepala Biro Kediri. Iya. Langsung di kota sendiri. Iya, waktu itu di salah satu perguruan tinggi negeri di Kediri. Jadi saya di sana sebenarnya daftarnya sebagai pustakawan, tapi waktu itu ternyata saya diterima sebagai staf administrasi kepala biro. Nah, sebenarnya waktu itu juga ada pikiran kayak, loh aku mau ngapain gitu, karena mikirnya ya kan aku kerja tuh mau ngelamar sebagai pustakawan. Tapi waktu di staf administrasi kabiro itu ternyata justru saya itu malah mikirnya kayak, oh ternyata aku juga bisa di sini. Ilmu perpustakaan itu juga sangat kepake di situ. Gitu. Jadi menjadi pustakawan Iya, itu insya Allah profesi yang terakhir sih. Sampai besok usia pensiun saya akan jadi pustakawan di sini. Sudah mantep udah. Kita ke materi. Tanggal 7 Juli kan diperingati sebagai Hari Pustakawan Nasional. Mungkin apakah ada ceritanya menjadi Hari Pustakawan Nasional? Sebenarnya kalau sejarah rincinya saya kurang tahu ya. Cuma berdasarkan apa yang pernah saya baca, yang sependek pengetahuan saya, mungkin Mas Mbaknya juga sudah tahu. Jadi kalau tanggal 7 Juli itu diperingati sebagai Hari Pustakawan Nasional, itu tuh bebarengan sama hari ulang tahun Ikatan Pustakawan Indonesia gitu. Jadi IPI ya kita sebutnya Ikatan Pustakawan Indonesia itu dibentuk tahun 1973. Kemudian ketika pertemuannya mereka di tahun 1990 itu dicetuskanlah 7 Juli juga bebarengan sama HUT-nya mereka sebagai Hari Pustakawan Nasional. Nah ini sendiri kenapa sih kok diperingati, itu karena untuk memberikan apresiasi kepada para pustakawan Indonesia yang sudah berperan mengelola perpustakaan se-Indonesia dan juga sudah menjadi kalau pelaku bukan sih, yang bertanggung jawab untuk membudayakan literasi di Indonesia gitu. Mungkin itu ada nggak perayaan yang spesial dari Hari Pustakawan? Ada nggak? Kalau di UIN aja. Oh, di UIN 1, di perpustakaan UIN 1 ya. Kalau untuk perayaan spesial gitu hingga hari ini belum ada sih. Mungkin nanti tanggal 7 Juli itu kita akan mengapresiasi pustakawan satu sama lain saja atas kinerja yang sudah diberikan selama setahun ini gitu. Mungkin kita menjadikan tanggal 7 Juli peringatan Pustakawan Nasional itu untuk refleksi sih. Jadi refleksi kita itu sebagai pustakawan dalam 1 tahun kemarin kita sudah melakukan apa saja sih, dan capaiannya itu seperti apa aja gitu. Kemudian ke depannya kita akan melakukan apa lagi nih gitu, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dievaluasi kayak gitu. Jadi menjadi refleksi kita dalam melakukan aktivitas pustakaan. Semoga lebih istiqomah lagi, semoga lebih sregep lagi gitu. Berbicara tentang perpustakaan kan ada istilah pustakawan menjadi pengelola. Kata pustakawan ini apakah ada makna spesial nih? Mungkin dari dulu itu udah asli pustakawan, kata pustakawan, atau ada nama lain yang sejarah pustakawan? Kalau untuk istilah pustakawan ini saya sendiri belum pernah tahu. Kalau misalnya zaman dahulu itu apakah ada istilah lain ataupun gimana sejarahnya, itu saya kurang tahu.
Cuman kalau yang pernah saya tahu itu lebih ke istilah perpustakaannya. Jadi itu semacam ada apa ya, kalau zaman dahulu, zaman Romawi kuno, zaman Yunani kuno, zaman Mesir kuno, ketika ada perpustakaan Alexandria, pernah dengar ya siarnya perpustakaan Alexandria, itu disebutnya sebagai biblioteka. Hingga saat ini mungkin masih ada beberapa perpustakaan di luar negeri yang menyebut dengan biblioteka, itu masih ada. Cuma dengan seiring perkembangan zaman ya, pergeseran budaya juga, akhirnya perpustakaan sekarang disebut dengan perpustakaan. Jadi kayak pergeseran bahasa aja sih. Di Indonesia disebut perpustakaan, di luar negeri mungkin library kayak gitu. Jadi kalau kan di luar negeri istilahnya tuh librarian. Iya, itu kalau untuk pustakawan ya. Tapi kalau mungkin zaman dulu mungkin lebih ke penjaga buku kali ya. Saya pernah dengar itu, jika seorang mahasiswa atau lulusan dari perpustakaan itu harus minimal 2 tahun bekerja di perpustakaan. Nah, itu betul. Harus 2 tahun dulu di perpustakaan. Untuk menjadi pustakawan? Enggak, saya rasa enggak. Soalnya kalau berdasarkan undang-undang pustakawan, jadi untuk definisi pustakawan itu adalah orang yang memiliki pendidikan di bidang perpustakaan ataupun di jurusan lain, tapi sudah melalui pelatihan. Untuk durasi pelatihannya ini nggak ada kayak ketentuan harus 2 tahun gitu, nggak ada sih. Gitu. Oke, jadi ketika saya udah lulus, saya ingin menjadi pustakawan tuh, meskipun itu masih Iya sudah, karena sudah memenuhi syarat memiliki riwayat pendidikan sebagai di jurusan ilmu perpustakaan kan gitu ya. Jadi nggak ada permintaan, nggak ada ketentuan khusus untuk durasinya berapa tahun berpengalaman sebagai di perpustakaan gitu, nggak ada. Bekerja di perpustakaan itu nggak ada, langsung pustakawan. Semisal saya lulus dari UIN, kemudian langsung melamar ke ke kota A gitu. Saya berarti mencantumkan bagi pustakawan gitu. Iya. Jadi biasanya nanti kan kita apply nih. Kita apply sebagai yang kita tujukan adalah pustakawan. Kita langsung aja meng-apply di situ dengan menunjukkan riwayat pendidikan kita di jurusan ilmu perpustakaan. Karena sebutan apa lagi yang mau disandang gitu ya kan? Kemudian dari lagi itu desas-desus, kalau kita menjadi pustakawan otomatis kita harus jadi PNS itu. Enggak. Kalau itu enggak. Jadi kalau pustakawan kan ada banyak nih. Sama halnya kayak jenis-jenis perpustakaan. Iya, pernah ya? Tahu ya? Jadi ada perpustakaan yang di bawah naungan pemerintah, ada yang perpustakaan di bawah lembaga swasta, institusi swasta. Ada perpustakaan khusus juga. Ada perpustakaan sekolah. Sekolah kan juga ada yang negeri, ada yang swasta kayak gitu. Jadi banyak banget, nggak harus PNS. Gitu. Ada yang di Taman Baca Masyarakat juga. Jadi untuk pustakawan sendiri itu banyak, kita bisa ada di seluruh jenis perpustakaan dan nggak harus PNS. Nanti kalau misalnya di perpustakaan perguruan tinggi swasta, ya nanti pustakawan non PNS, karena kan di sana juga nggak ada PNS. Gitu. Apakah ada perbedaan Bu ketika kita menjadi pustakawan biasa dan pustakawan yang menjadi kepala negara? Nggak ada. Ya cuma kayak kita beda institusi yang menaungi aja. Kalau PNS kan berarti kita ikut lembaga pemerintah, institusi pemerintah. Kalau non PNS kita pustakawan aja, itu berarti kita ikut di lembaga-lembaga non pemerintah, lembaga swasta. Jadi kayak misalnya di perpustakaan perguruan tinggi swasta itu berarti ya non PNS. Nanti biasanya pegawai tetap istilahnya gitu. Bisa ceritakan itu dari pertama kali melamar jadi pustakawan itu gimana? Menjadi pustakawan. Iya. Untuk menjadi pustakawan apa ya Mas? Sebenarnya nggak mengira sih akan menjadi pustakawan seperti sekarang ini. Cuma memang dulu ketika magang itu saya sudah ada
bukan prinsip sih, udah ada pilihan. Kalau misalnya saya sampai menjadi pustakawan, saya akan pilih menjadi pustakawan perguruan tinggi gitu. Jadi kalau yang saya sampai di sini sekarang itu lebih ke saya ngikutin ini aja, ngikutin waktu itu ada bukan lowongan, ada pembukaan CPNS, saya ikut CPNS formasi pustakawan, terus lolos gitu sampai di sini sekarang. Ada juga itu kan sebagai pustakawan itu ada pustakawan ahli sama pustakawan. Iya, ada ahli sama keterampilan, tenaga terampil. Apa ya? Pustakawan terampil. Itu beda. Apakah itu semacam tingkatan apa pembagian? Semacam pembagian. Jadi untuk pustakawan itu untuk kategori pustakawan PNS. Jadi dibagi dua, ada pustakawan terampil dan juga pustakawan ahli. Untuk jenjang pendidikannya saya kurang tahu. Nah, kalau saya sendiri saya ada di pustakawan ahli pertama. Jadi di bidang keahlian. Oke, untuk ketika kita ingin naik pangkat itu apakah ada jeda berapa tahun gitu? Kalau itu mengikut dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Kalau yang tahun 2022 dan sebelumnya kemarin itu kita masih mengikut undang-undang yang lama, yang kita bisa naik kayak kapan saja selama angka kredit cukup. Nah, kalau yang sekarang kita sudah mengikuti Permenpan RB yang baru, jadi kita mengikut kayak 4 tahun kalau nggak salah, naik lagi gitu. Hampir tiap tahun itu bisa kalau punya prestasi. Kalau zaman dulu mungkin, tapi terlalu cepat 1 tahun, paling 2 tahun 3 tahun. Iya. Kalau yang sekarang lebih lama. Ya, mungkin di sini apakah ada skill yang perlu diasah seorang pustakawan untuk agar naik ke pangkat seperti ini? Kalau skill yang diasah sih kayaknya nggak ada. Yang jelas itu adalah peningkatan kompetensi pustakawannya sendiri untuk per individunya. Untuk kita pustakawan tuh memang harus meningkatkan kompetensinya. Selain itu juga melaksanakan kegiatan untuk tujuan organisasi, jadi kayak tujuan perpustakaannya sendiri. Terus kalau untuk perpustakaan perguruan tinggi juga mengikut arah perguruan tinggi ini kemana, misalnya kayak kemarin kita dari IAIN ke UIN, kita harus tetap support itu. Jadi perpustakaan harus tetap mengimbangi, lebih kayak gitu sih. Lanjut, kita membahas program pustaka di Unsatu. Oke, mumpung kita mengundang pustakawan nih dari Unsatu, mungkin ada nggak sih program dari Unsatu yang mungkin bisa mengajak mahasiswa IP untuk berkolaborasi? Untuk program sebenarnya mungkin ada, cuman ini juga semacam semacam permasalahan kecil, ya kita anggap aja kecil biar kita lebih mudah menyelesaikan, karena jumlah pustakawan di perpustakaan UIN 1 mungkin Mas Mbaknya juga sudah tahu kan sangat kecil sekali. Akhirnya untuk kegiatan-kegiatan itu kita belum bisa terlalu intens, belum terlalu rutin yang setiap minggu berapa kali gitu, belum, paling kita sebulan berapa kali gitu. Memang harusnya ada kerjasama dengan pihak-pihak lain, entah dengan dosen ataupun dengan mahasiswa, terutama mahasiswa IP itu. Cuman untuk program yang saat ini sudah dicanangkan dan akan dilaksanakan di perpustakaan UIN 1 itu, kita akan meningkatkan di program-program kelas literasi. Jadi kita akan nanti insya Allah di semester depan kita akan ada kelas pelatihan reference management tools kayak Mendeley, Zotero, kemudian kelas penelusuran sumber informasi, jurnal internasional, kemudian untuk cek plagiasi mandiri, kemudian juga untuk unggah repositori seperti itu. Itu hanya untuk mahasiswa itu atau seluruh mahasiswa di Unsatu? Untuk saat ini bisa
itu nanti kedepannya ditujukan oleh seluruh sivitas akademika Win 1. Jadi nggak hanya mahasiswa, dosen pun juga bisa ikut. Untuk kerjasama dengan mahasiswa IP khususnya mungkin next bisa kita ini, karena di kami pun dari Pustakawan Win 1 tuh sebenarnya kita banyak daftar program-program yang akan dinganu, cuma karena kita karena keterbatasan SDM juga, jadi masih terbatas untuk kapan kita merencanakan, melaksanakannya kayak gitu. Oke. Itu bisa dikatakan nanti sepertinya itu programnya itu dilaksanakan semester depan. Semester depan insya Allah. Mungkin kalau semester ini yang sebelum-sebelumnya itu ada nggak? Yang semester ini programnya. Para dosen untuk penulisan artikel Itu dipandu langsung oleh pustakawan atau dari kepala juga? langsung sama pustakawan, dan kebetulan karena kepala kita pustakawan jadi juga termasuk di dalam. Oh, seperti itu. Oke. Mungkin bedanya sama pustakawan di perguruan tinggi sama pustakawan di perusahaan. Oh, Beda. sesuai jenisnya. Jadi perpustakaan sekolah bagaimana, perpustakaan kalau itu tetap kita mengikut dengan lembaga yang menaungi kita. Karena tujuannya juga beda, Mas. Kalau kita dengan perpustakaan umum aja, itu juga beda. Perpustakaan umum itu adalah meningkatkan minat baca masyarakat. Kalau kita adalah mewujudkan universitas untuk ini tridharma perguruan tingginya. Bisa ya, kebayangkan perbedaannya di mana? Iya, karena iya nanti perpustakaan khusus juga beda lagi sesuai dengan perusahaannya mereka, sesuai dengan lembaganya, gitu. Jadi otomatis seperti pustakawan itu mengupdate informasinya itu secara Itu kan juga ini ya menjadi ragam buat kita juga ya, menjadi itu juga yang perlu mahasiswa ilmu perpustakaan pertimbangkan. Nanti mau jadi pustakawan yang di mana, yang seperti apa? Jadi kalau misalnya saya dulu, memang dari dulu saya pengennya jadi pustakawan perguruan tinggi, karena kalau menurut saya itu lebih dinamis aja, seiring dengan misalnya kayak hari ini jurusan ilmu perpustakaan bahasnya ini nih, 5 tahun lagi jurusan ilmu perpustakaan secara konsep teorinya kan akan berbeda. Nah itu kami pustakawan harus bisa mengikuti itu terus menerus, dan itu di semua jurusan yang ada di Win 1 misalnya gitu. Hari ini ekonomi perbankan ada ini, terus nanti ada jurusan baru kita juga harus ngikutin lagi seperti itu. Oke. Mungkin apakah ada tantangan sebagai mahasiswa itu ketika ingin menjadi pustakawan? Ada tantangan sendiri? Oh, betul. Iya kan? Kan saya pernah coba itu buat artikel ilmiah. Ah, Bisa aja, bisa itu. iya, apalagi AI. Bahasanya kan langsung tertata bagus banget ya. Nah itu kan menjadi tantangan kita juga kan. Kalau misalnya kita nggak ngeh dengan bagaimana cara kerjanya AI, kita kan yang kalah nih pustakawan. Nah tapi memang idealnya kita itu bisa berdampingan dengan teknologi. Nah sekarang untuk kami para pustakawan,
kita sedang banyak belajar. Kita beberapa perpustakaan sudah mengadakan kegiatan-kegiatan untuk mahasiswanya bagaimana memanfaatkan AI itu dengan benar. Malah kita memanfaatkan daripada malah kita. Iya, jadi kayak sama halnya dengan Google. Sebenarnya kan kita kan bisa yang nyari-nyari tugas di Google, selesai kan, beres. Nah, tapi itu akhirnya bagaimana kita bisa menggunakan Google itu dengan cara yang bijak dan benar. Lebih kayak itu. Nah, itu pustakawan yang mengambil peran di situ untuk melakukan pembimbingan, pendampingan. Bagaimana sih caranya memanfaatkan teknologi informasi itu dengan sesuai dengan jalur yang halal. Gitu. Jadi biar nggak kita yang biar nggak asal comot, asal terima gitu aja. Untuk saat ini banyak perpustakaan yang sudah melakukan seminar materi-materi tentang AI di perpustakaan. Gitu. Kita lagi mungkin dari seorang pustakawan itu, mungkin persiapan apa yang untuk 5 tahun ke depan sih? Ini untuk calon pustakawan atau kami para pustakawan? Calon dulu. Oke. Untuk calon pustakawan ini berdasarkan pengalaman ya Mas ya. Berdasarkan pengalaman itu memang kita itu harus selain memperkaya hard skill-nya kita ya dari perkuliahan, dari materi-materi kuliah, kita itu juga harus meningkatkan soft skill-nya kita. Soft skill-nya kita itu harus banget di ini karena untuk kedepannya kan kita nggak pengen ya menjadi pustakawan yang hanya jagain buku, pustakawan yang hanya duduk diam nerima transaksi melayani transaksi peminjaman, pengembalian, kan nggak pengen ya menjadi pustakawan yang seperti itu, betapa monotonnya kan. Nah akhirnya karena ke depan itu lebih kompleks, jadi kita itu harus menyeimbangkan dengan peningkatan soft skill. Jadi kemampuan kritisnya ayo ditingkatkan dari sekarang. Kemudian yang ini service orientednya, jadi kayak jiwa-jiwa pelayannya kita itu harus ayo di ini, karena kita pustakawan itu kan di bidang pelayanan, karena itu kekuatan utama kita. Kemudian juga skill problem solvingnya juga, karena di masa yang akan datang itu kita lebih kompleks problem solving. Kemudian juga kemampuan berkomunikasi, kemampuan manajerialnya juga, karena jadi perpustakaan itu nggak bisa sendiri. Kita itu harus bekerja sama entah secara internal ataupun eksternal. Kan banyak forum-forum pustakawan, forum-forum perpustakaan. Jadi memang kita dituntut bekerja sama karena zaman ini itu bukan lagi kompetisi, sekarang sudah kolaborasi. Oke, mungkin adakah pesan-pesan terakhir dari Mbak Pustakawan ini untuk mahasiswa IP? Pesan-pesan ya ini ya untuk mahasiswa IP, mending karena sudah tahu nih kalau mengambil jurusan perpustakaan itu yang dipelajarin adalah seperti itu, dan sudah ada gambaran akan menjadi apa, akan menjadi pustakawan yang seperti apa, akan memilih pustakawan di bidang apa kayak gitu, itu mending disiapkan dari sekarang. Jadi hal apapun selama itu kalian punya tekad di situ, mending diikutin aja, dilakukan dengan sepenuh hati, karena itu bisa menjadi modal nanti ketika kalian sudah benar-benar terjun di dunia pekerjaan menjadi pustakawan. Karena sedikit banyak yang diperoleh saat ini, yang dipelajari saat ini akan sangat bermanfaat nanti ketika menjadi pustakawan. Gitu. Cukup ya, Mbak. Iya. Hampir setengah jam lebih ya. Oh ya, nggak keras ya Mas ya. Jadi teman-teman, di sini kita akhiri dulu. Mungkin kita ada lagi podcast selanjutnya itu bersama Mbak Dian. Baik. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Nafa, kemudian dan teman-teman yang setia menonton sampai akhir. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.